pertanyaan yang banyak sekali. Apa yang kulakukan ketika pasanganku berselingkuh? Yang pertama, berdamai dengan emosi. Terimalah cerita pasanganmu yang selingkuh itu dengan berdamai di hatimu. Pahit memang, tapi telanlah pil pahit itu. Pil pahit itu bisa menjadi obat bagi kita. Jadi jangan menolak. Karena saya melihat ada orang menolak pasangannya, menolak cerita, menolak fakta bahwa pasangannya berselingkuh. Tidak mudah ini tidak mudah. Saya bisa memahami ada orang yang menolak, oh pasanganku tidak selingkuh, oh pasanganku setia, padahal betul-betul sudah selingkuh. Engkau menolak cerita, fakta bahwa pasanganmu sudah berkhianat, sudah berselingkuh. Semakin lama engkau menolak, semakin sakit hidup. Tapi semakin engkau cepat berdamai dengan dirimu, menerima fakta. Saya mau sampaikan bahwa jumlah orang yang berselingkuh makin lama makin banyak. Dari 10 keluarga, 10 pasangan, 7 berindikasi berselingkuh. Tinggi angkanya. Tinggi itu survei yang saya baca di sebuah buku. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, hati-hati. Ya, membangun hubungan ini penting sekali. Tapi kalau sudah terjadi dia berkhianat, biasanya kan orang berselingkuh ini kan banyak bohong-bohongnya, gaya-gaya hidupnya udah mulai berbeda, kelihatan. Gak kelihatan pun, perasaan pasangan tuh tahu, pasangan itu berselingkuh. Nah katakanlah engkau sudah punya perasaan dan engkau sudah melihat bukti di HP-nya, engkau sudah melihat bukti langsung di mobil berdua, atau di hotel ketangkap berdua, di kamar kos tertangkap berdua, sudah. Mungkin pahit di hatimu, tapi berdamailah dengan cerita hidup. Berdamailah dengan apa yang sedang terjadi yang tidak kau inginkan. Percayalah, di balik itu ada kebaikan Tuhan dalam hidup. Berdamai, terima. Makin cepat ibu menerima, semakin cepat engkau pulih dan sembuh. Fakta itu sakit, tapi sakit itu semakin cepat sembuh kalau ibu cepat menerima fakta itu. Nah, apa yang saudara lakukan? Berdamai dengan dirimu. Engkau harus mungkin menghela napas, begitu beratnya yang kau terima itu. Ya mungkin sesaat engkau berteriak karena engkau tidak menerima, is okay. Engkau bisa berteriak sesaat karena itu sangat sakit memang kalau menjumpa pasangan yang selingkuh. Sementara pasangan satu lagi setia, itu sangat sakit. Kalau dua-duanya selingkuh, ya itu memang tidak jadi persoalan berat sekali. Yang paling berat itu satu yang selingkuh, satu yang setia. Ini sangat berat. Sangat berat. Saya tahu, berat perasaan. Tapi saya mau katakan kepadamu, engkau kalau mau berteriak, berteriak. Mau nangis, nangis. Sampai sekian waktu engkau bisa menerima fakta itu. Berdamai dengan dirimu. Berdamai dengan cerita hidup. Tidak mudah, tetapi ada Tuhan yang menyertai. Hari-hari sulit, jalani bersama Tuhan. Yang kedua adalah, apa yang kulakukan ketika pasanganku berselingkuh? Yang kedua adalah, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan dirimu. Jangan intimidasi dirimu. Contoh, kenapa aku menikah dengan dia? Kenapa ku maui dia berangkat ke luar kota? Kenapa ku restui perempuan itu tidur di rumahku? Ini kisah nyata ketika saya bertugas. Kisah nyata. Jadi teman-teman di pelayanan kesehatan, ada yang curhat ke saya. Si ibu ini dengan senang hati menyampaikan ke saya bahwa seorang yang sudah dianggapnya adiknya ini, dia semangat menyampaikan awalnya ke saya. Terus saya bilang, oh jadi tiap hari ini adik ini ya, karena dia belum menikah, ke rumah ibu tiap hari. Iya Pak, tiap hari ke rumah saya udah anggap dia adik saya. Saya sudah makan sama, tidur sama, kami udah sangat dekat. Dia sudah kuanggap keluarga saya. Bayangkan, dia membawa anak gadis ini ke rumahnya tiap hari. Tiap hari. Asal pulang tugas dari tempat pelayanan kesehatan saya, wah, kalian kompak sekali, dia senang sekali. Suatu waktu, rupanya
suaminya sudah berselingkuh dengan istri, dengan anak gadis ini. Istri yang nggak tahu. Dibawa lagi. Bayangkan ada orang sejahat itu, seburuk itu. Saya nggak tahu lah, bisa terjadi orang yang di rumah itu, yang dibawa dia dari kerjaan, satu kerjaan dengan saya. Saya pikir baik-baik saja. Dan akhirnya si ibu ini nangis ke saya. Dia rupanya udah berselingkuh dengan suami saya. Dia sudah berkhianat kebaikan saya. Saya mau katakan sama saudara, hati-hati. Siapa yang tinggal di rumahmu? Saya sudah sampaikan itu dan viral. Mau itu paman, mau itu kemanakan. Lawan jenis bersama 3 menit hormon seks naik. Apalagi anakmu SMP kelas 1, kelas 2. Masa puberitas. Kau biarkan ada paman yang umur 30. Hati-hati. Saya bukan bilang gak bisa ya. Ini jangan salah menangkap. Hati-hati. Berpotensi. Dan sudah terjadi paman dengan keponakannya. Sampai hamil. Hati-hati. Oh ini adik iparku tinggal samaku. Hati-hati, adik iparmu dengan suamimu bisa terjadi. Korsleting. Udah viral itu terjadi. Jangan pikir itu mudah. Security bisa terjadi dengan istrimu. Asisten rumah tangga bisa terjadi dengan suamimu. Berpotensi semuanya. Gak ada yang kebal. Mau saya ini seorang pendeta, saya ini tokoh agama, berdoa, tidak ada yang kebal. Semua manusia terbuat dari bahan yang sama. Bisa terjadi hal ini. Mau tokoh agama apapun dia, tidak ada yang kebal. Saya mau katakan sama saudara, hati-hati dengan masalah ini. Perhatikan siapa yang di rumah. Perhatikan dengan siapa istrimu sering bersama. Dengan siapa dia sering chat. Perhatikan suamimu dengan siapa sering chat. Dengan siapa dia sering ngopi-ngopi. Atau mungkin makan berdua di kantor di luar sana. Engkau harus tahu itu. Karena angka perselingkuhan makin hari makin gila. Makin sangat tidak terkendali. Bahkan saya bisa menjumpai di gereja saya. Yang saya gembalakan. Kelihatan baik-baik sama-sama melayani. Tapi bisa terjadi. Itu fakta. Sesama jemaat. Saya lihat kayaknya baik-baik, tapi terjadi. Ada lagi saya tahu juga gereja lain. Mereka sama-sama pelayan musik. Sama-sama melayani di gereja. Terjadi. Banyak yang sudah terjadi seperti itu. Hati-hati, saya hanya mau menyampaikan. Tidak ada yang kebal dengan dosa perzinahan, percabulan. Yusuf itu di Alkitab. Dia menang karena dia lari. Jadi saya pun sebagai pendeta kalau saya tidak lari ketika ada anak gadis masuk ke kantor saya, masuk anak gadis ke mobil saya tidak menghindar, saya berpotensi jatuh. Saya nggak bilang semua ya, tapi berpotensi besar jatuh. Apalagi sering saya lakukan itu, wow, sangat rawan. Jangan, karena siapa yang merapat denganmu itu membentuk, mempengaruhi engkau. Hati-hati. Apa yang kulakukan ketika pasanganku berselingkuh? Yang ketiga, jaga jarak dan cari dukungan. Tentunya karena engkau sudah tersakiti, jaga jarak sehat dengan suami. Jaga jarak sehat dengan suami. Jangan mau dipakai dua. Ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau dia pakai dua? Enggak, di Alkitab kita tidak menganut poligami. Di Alkitab kita monogami. Enggak boleh. Dia harus memilih selingkuhannya atau memilih dirimu. Itu Alkitabiah. Beberapa orang berhasil dan suaminya meninggalkan selingkuhannya karena istrinya tegas. Mau pilih selingkuhan, kuntilanak itu atau pilih saya? Dia bilang begitu. Dan suaminya sadar dan pilih istrinya. Saya dampingi mereka. Karena manusia bisa jatuh, bisa salah, bisa berdosa, tapi Tuhan bisa tolong mereka. Maka saya katakan sama saudara, kalau engkau udah pasanganmu berselingkuh, jaga jarak. Jaga jarak. Ya, bila perlu jangan dulu hubungan intim bersama dengan pasangan. Jaga jarak, sampai dia putuskan.
Apakah dia serius memutuskan atau tidak. Dan ibu cari dukungan. Dukungan dari mana? Ya, keluarga yang mencintai keluarga kalian. Bukan dukungan untuk kalian bercerai, bukan. Dukungan untuk kalian itu bisa saling bersatu kembali dari keluarga besar. Tentunya kalau keluarga besar nggak ada menginginkan anaknya itu berselingkuh. Kalau ada, ya itu kelewat lah. Sudah di luar normal kewajaran. Yang wajar itu semua keluarga ingin melihat anak menantu, cucunya rukun damai. Cari dukungan. Ya kalau mungkin dari pendetamu yang mendukung engkau dalam doa. Jangan ceritakan semua perselingkuhan ini kepada orang. Karena nanti orang itu bisa menceritakan kemana-mana. Manusia ini lebih suka menceritakan yang buruk, yang negatif, yang salah tentang dirimu. Tapi yang baik tentang dirimu belum tentu dia suka cerita itu. Jadi cari dukungan, pertama tentu dari Tuhan. Kedua dari keluarga besar yang sangat mencintai keutuhan rumah tangga kalian. Yang berikutnya adalah dari para tokoh agama. Sesuai dengan agama masing-masing. Ya, kalau engkau Kristen dari pendeta, cari pendeta yang mendukung, mendoakan. Usahakan perempuan dengan perempuan itu yang terbaik. Kalau dengan saya, paling pun melalui call, melalui telepon saya doakan. Kalau untuk ketemu, gak bisa. Karena gak bisa berdua pendeta dengan ibu yang lain. Itu berbahaya. Tapi kalau seperti yang lalu, 2 minggu lalu bersama suami istri, ketemu dengan saya boleh. Itu lebih mantap. Kalau suami istri yang datang untuk memperbaiki pernikahan, itu akan selamat. Lebih mudah selamatnya. Yang sulit itu satu datang, yang satu lagi gak mau datang. Itu sulit kali dipulihkan. Itu akan berat dipulihkan. Lebih mudah dipulihkan itu yang dua-duanya mau sadar bagaimana keluarga yang sudah jatuh ini dibangkitkan kembali. Itu dari saya. Nah, yang keempat, apa yang kulakukan ketika pasangan berselingkuh? Yang keempat, evaluasi hubunganmu dengan bijak. Jadi ibu, gak bisa serta-merta menyalahkan pasangan yang berselingkuh. Kalau istrimu yang berselingkuh, coba evaluasi. Apa hubungan kalian baik gak selama ini? Kalau suami yang berselingkuh, coba evaluasi. Jadi cerita pasangan itu berselingkuh, dua sisi bertanggung jawab. Gak bisanya bilang, oh dia yang salah, dia yang pergi berselingkuh, aku setia. Ada sisi yang lain perlu evaluasi. Di saat ada persoalan, di saat ada permasalahan, yang penting adalah ambil hikmahnya. Ambil evaluasi diri, kenapa begini pasanganku? Jadi gak boleh serta-merta menyalahkan pasangan aja. Coba mungkin ibu kurang perhatian sama suami. Atau ibu mungkin kurang memberi makan sama suamimu, kurang menyendokinya. Atau kurang memperhatikan, gak usahlah menyendoki ke piring. Memasaknya, kebersamaan itu kurang banyak. Nah, yang sering susah itu kebersamaan dengan asisten rumah tangga. Sehingga asisten rumah tangga berpotensi selingkuh dengan suami. Coba. Atau mungkin suami coba evaluasi. Istrimu selama ini kau bentak-bentak, kau salahkan. Sehingga istrimu itu ilfil melihat suami. Sehingga ketika seorang laki-laki mendekati suamimu, merayu suamimu, ketika suami yang membentak istri, menyakiti istri. Sehingga istri terluka dengan suami. Dan ada laki-laki lain datang untuk berbuat baik sama istrimu, merayu istrimu. Kelemahan istri kan di sini ya, kelemahan wanita di telinga. Istri itu kalau suka dipuji-puji laki-laki, hati-hati. Itu maksudnya sudah ada yang lain-lain. Yang benar itu kayak saya gak boleh puji istri orang. Saya gak boleh puji anak gadis orang. Gak boleh, saya harus pantangkan itu memuji-muji. Wah kamu cantik ya, kamu indah ya, kamu baik ya. Hati-hati, itu bahaya. Pujilah istrimu dan anak-anak. Nah, kelemahan istrimu ketika dipuji oleh laki-laki lain, sementara engkau tidak pernah memuji. Engkau membentak, menyalahkan. Sehingga dia jumpa dengan teman di kantor, teman kerja, mereka berselingkuh. Evaluasi. Jadi cerita perselingkuhan adalah dua sisi yang harus mengevaluasi. Gak boleh satu orang yang disalahkan saja. Evaluasi diri, ambil hikmah. Yang kelima, apa yang kulakukan ketika pasanganku berselingkuh? Bertemu dan berbicara dengan pasanganmu. Bertemu dan berbicara dengan pasanganmu, bicaralah baik-baik. Bagaimana Pak Pendeta kalau dia gak mau bicara? Karena dia sudah kepikiran kepada selingkuhannya itu. Gak ada jalan lain.
engkau hanya berdoa dan berbuat baik. Tetap berbuat baik, walaupun dia sudah jahat, menjahatimu, menyakitimu. Berdoa. Sebaiknya ambil waktu yang tepat. Setelah ibu berdoa dengan sikap tidak menyerang. Setelah baikan, ngomong baik-baik. Betapa penting menjaga anak-anak. Betapa penting membangun keluarga yang pulih kembali. Ya, lihat timingnya, cara, yang jangan menyerang pasangan yang berselingkuh. Semakin diserang, dia semakin menggila. Tapi semakin kita kasihi, kita baikin, kita doakan. Memang tidak mudah. Ada Tuhan yang menyertai ibu dan bapak. Alkitab bilang kan, kitab Roma 12:20-21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau pasanganmu sudah selingkuh berbuat jahat, engkau tetap setia dan berbuat baik. Yang keenam, apa yang kulakukan ketika pasanganku berselingkuh? Hindari balas dendam. Jadi ketika istrimu selingkuh, suami setia. Ketika suamimu selingkuh, istri setia. Jangan balas dendam. Di luar sana banyak saya tahu, mereka balas dendam. Pasangannya, suaminya selingkuh, istri pun selingkuh. Istri selingkuh, suami selingkuh. Itu balas dendam. Jangan. Jangan. Tuhan bisa ubahkan pasanganmu yang berselingkuh. Sembari engkau berdoa, berbuat baik, beriman, sabar dengan kasih, pasangan yang berselingkuh bisa dipulihkan Tuhan. Apa yang kulakukan ketika pasanganku berselingkuh? Ya, ini yang ketujuh ya. Temukan kembali kebahagiaan. Jadi kalau pasanganmu sudah berselingkuh, engkau juga perlu jaga kesehatan. Perlu engkau menyemangati dirimu. Perlu engkau menjaga kebahagiaanmu. Jangan berduka terus. Jangan murung terus. Jangan tertuduh, jangan terintimidasi. Bagaimana pula yang saya tahu pasangannya itu udah berselingkuh, menikah lagi dan punya anak. Engkau gak boleh berduka terus. Engkau harus sehatkan dirimu. Olahraga, kalau engkau perempuan pergi ke salon. Tertawalah setelah sekian tahun engkau menangis. Ya, bukan menertawai yang kejadian, maksudnya membahagiakan dirimu. Engkau perlu me time. Engkau perlu membahagiakan dirimu. Engkau gak bisa berbuat banyak lagi. Engkau hanya bisa berdoa, menyerahkan pemulihan rumah tanggamu. Berserah kepada Tuhan. Iman Kristian yang terbaik itu yang terakhir adalah berserah kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan lakukan bagiannya, Tuhan lakukan bagian. Dan engkau melakukan bagianmu. Itu disebut Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya berdoa, kuatlah dalam Tuhan. Kalaupun pasanganmu sudah berselingkuh, andalkan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah pasangan itu. Tuhan sanggup mengubah pasanganmu yang berkhianat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semangat berjuang. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Shalom.